Ya, udah kelihatan ya. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ya, jadi hari ini itu aku akan membahas materi terkait frasa, klausa, dan imbuhan. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum itu aku mau review sedikit nih terkait frasa dan klausa. Nah, kalau untuk imbuhan aku nggak review dulu untuk hari ini karena kenapa? Karena kan materi terkait imbuhan ini masih fresh sekali ya. Kita baru bahas di Sabtu kemarin gitu. Jadi aku ingin kasih tahu teman-teman dulu terkait frasa dan klausa ini. Nah, teman-teman, yang pertama ya terkait dengan frasa. Nah, kalau si frasa nih, teman-teman, dia itu kan seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalau dia itu dua kata atau lebih ya. Nah, intinya frasa itu harus terdiri dari dua kata atau lebih gitu, minimal banget dua kata. Kalau kurang dari dua kata, satu kata itu nggak boleh ya, itu masuknya ke kata gitu. Nah, teman-teman, poin yang kedua dari frasa adalah dia itu punya satu makna gramatikal. Punya satu makna gramatikal nih. Punya satu makna gramatikal gitu ya. Nah, jadi dia ada satu makna gramatikal. Maksudnya gimana, Kak? Jadi ada dua kata yang dijadikan satu dan dia itu menghasilkan satu makna baru gitu, dan makna itu sesuai dengan konteks kalimatnya gitu. Jadi maknanya itu secara gramatikalnya. Dan yang ketiga, teman-teman, dia itu menduduki satu fungsi. Satu fungsi di dalam kalimat gitu ya. Nah, jadi dia itu duduk di satu fungsi dalam kalimat. Maksudnya seperti apa? Jadi teman-teman kalau misalnya dia itu ada di subjek, berarti di subjek aja, atau di objek berarti di objek aja. Gitu ya. Nah, kalau di subjek aja, kalau di objek aja. Gitu. Nah, lalu yang keempat, teman-teman, yang keempat, udah menduduki satu fungsi di dalam kalimat, dia itu nggak boleh ada predikat di antara keduanya. Maksudnya gimana, Kak? Nah, misalnya kalau frasa tersebut, teman-teman, frasa nomina. Nah, berarti di antara nomina itu nggak boleh ada predikat gitu. Contoh ya, contohnya nasi goreng misalnya, nasi goreng. Nah, di antara nasi goreng ini nggak boleh teman-teman misalnya kita taruh predikat di tengah-tengahnya, ini nggak boleh gitu ya. Jadi kalau nomina ya udah nomina aja gitu. Itu yang disebut dengan si frasa. Nah, namun teman-teman, kalau untuk klausa, ya. Nah, kalau klausa itu dia itu dua kata atau lebih, sama kayak frasa, dua kata atau lebih. Nah, dua kata atau lebih, dan dia itu menduduki dua fungsi. Nah, dia cuma ini nih, menduduki dua fungsi. Nah, jadi fungsi apa? Fungsi misalnya fungsi subjek atau predikat. Pada umumnya memang subjek dan predikat ya, kalau untuk klausa gitu. Dua kata atau lebih menduduki dua fungsi gitu. Nah, kalau frasa ini dua kata atau lebih punya satu makna gramatikal, menduduki satu fungsi di dalam kalimat, nggak boleh ada predikat di antara keduanya. Kalau untuk klausa mudah, teman-teman tinggal ingat dua kata atau lebih, yang kedua menduduki dua fungsi. Dia cuman punya subjek dan predikat. Pada umumnya dia terdiri dari fungsi atau unsur subjek dan predikat gitu, oke? Nah, kita lanjut langsung aja ke contoh soalnya. Nah, teman-teman, untuk materi frasa ini ya, itu dia memang beragam teman-teman ya. Soal yang ada di materi frasa itu beragam. Nah, ini contoh-contohnya yang akan kita bahas ya.
Nah, lalu teman-teman, seperti contoh soal nomor 1 ini ya. Frasa yang tepat untuk mengisi bagian rumpang di dalam kalimat 6 ya. Salah satu contohnya itu seperti itu. Contoh soalnya berarti ini yang ditanyakan itu adalah untuk mengisi bagian rumpang gitu ya. Bagian rumpang ini sama seperti kita mengisi soal-soal yang terkait dengan bagian rumpang gitu. Nah, salah satu contoh soal di frasa demikian teman-teman gitu ya. Nah, nanti ada tipe-tipe soal lain juga dan pada umumnya itu memang seperti ini ya. Soal-soal turunan dari frasa ada mengisi bagian rumpang, terus makna dari frasa dan nanti ditanya juga beberapa jenis frasa dan lain sebagainya ya yang akan kita bahas. So, untuk soal pertama ini silahkan teman-teman seperti biasa ya jawab terlebih dahulu nanti baru kakak bahas gimana sih jawaban yang tepat dan cara menjawabnya itu gimana gitu ya. Soal yang pertama, frasa yang tepat untuk mengisi bagian rumpang dalam kalimat 6 adalah. Nah, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu, silakan ya. Dijawab di kolom komentar, kakak kasih waktu 1 menit. Nah, teman-teman, untuk di bahasa Indonesia itu seperti biasa, baik di PBM, di PPU, maupun di literasi, teman-teman utamakan baca soal terlebih dahulu ya. Jadi, abaikan dulu nih si teks bacaannya. Nah, kayak soal nomor 1 yang ditanyakan bagian rumpang di kalimat 6. Ya udah, berarti yang kita fokuskan adalah bagian rumpang yang di kalimat 6 ini gitu. Oke. Nah, silahkan dijawab dulu. Oke, nggak ada yang mau berpendapat kah, Deka? Oke, ada yang udah jawab D, ada yang A, beragam ya. Ada yang A. Kak mau filenya boleh, boleh. Filenya itu udah ada di drive ya, udah kakak upload di drive. Kalau belum ada link drive-nya, tolong teman-teman yang lain yang punya, silahkan boleh bantu dikirim ke kolom chat ya. Oke, A. A. Oke. A. Ada yang A, ada yang D. Tadi berarti ada 2 jawaban nih ya di antara teman-teman. Oke, teman-teman. A sih, kalau kata Sevian sih A gitu ya. Kalau yang lain ada yang A juga, ada yang D juga. Jadi bilangnya juga A. Oke, kita bahas ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk soal yang pertama ini kan yang ditanyakan frasa. Jadi, silahkan teman-teman harus fokus sekali ya. Yang ditanya frasa. Kata kunci kita di sini adalah frasa. Oke, kalau mengenai frasa kan tadi sudah seperti yang sudah Kak Vi jelasin. Kalau frasa itu dia itu minimal terdiri dari 2 kata gitu ya. Kalau di bawah 2 kata artinya 1 kata itu masuknya sudah kata bukan lagi si frasa. Berarti tinggal deh jawaban atau opsi teman-teman yang hanya terdiri 1 kata itu teman-teman eliminasi aja gitu ya kan. Nah, jadi yang D dan E silahkan teman-teman eliminasi ini sudah pasti salah. Nah, jadi sebelum kita jawab itu kita udah bisa mengeliminasi opsi lain gitu. Oke, berarti yang kita pertimbangkan tinggal jawaban A, B, dan C. Lama waktu, perjalanan waktu, sama jarak tempuh. Oke, untuk mencari jawaban A, B, C yang mana yang paling benar itu seperti biasa. Seperti kita menjawab soal kalimat rumpang, teman-teman. Baru ini balik ke teori kalimat rumpang. Tinggal kita baca teksnya dan kita sesuaikan jawabannya satu-satu gitu ya. Yang kalimat 6, mereka juga memperkirakan. Kita jawab yang C dulu ya. Mereka juga memperkirakan jarak tempuh yang dibutuhkan untuk satu set spesies mamalia. Nah, untuk kalau ini jarak tempuh.
Kalau jarak tempuh kan teman-teman agak kurang cocok ya. Kenapa? Karena kan di sini dibilang mereka juga memperkirakan jarak tempuh, berarti ada jarak kan, perjalanan, artinya ada perjalanan yang dibutuhkan untuk satu set spesies mamalia baru yang sama rumitnya untuk berevolusi di tempat mereka bagi spesies yang terancam punah. Jadi kurang tepat kalau jarak tempuh, karena di sini bukan berbicara mengenai perjalanan waktu gitu ya, bukan jarak yang dibicarakan gitu. Oleh karena itu yang C itu bukan jawaban yang tepat gitu. Lalu untuk yang B, perjalanan waktu. Nah, tambah lagi perjalanan waktu. Kita coba sesuaikan dengan kalimat yang keenam. Mereka juga memperkirakan perjalanan waktu yang dibutuhkan untuk satu set spesies mamalia baru yang sama rumitnya untuk berevolusi di tempat mereka bagi spesies yang terancam punah gitu ya. Nah, ini juga nggak tepat teman-teman, perjalanan waktu di sini juga nggak tepat. Ini kan seolah-olah waktunya yang berjalan gitu ya. Padahal konteks kalimat tersebut itu bukan hal itu ya, ingin disampaikan gitu. Lalu untuk opsi yang A, mereka juga memperkirakan lama waktu yang dibutuhkan untuk satu set spesies mamalia baru yang sama rumitnya untuk berevolusi di tempat mereka bagi spesies yang terancam punah. Nah, ini baru sesuai dengan konteks kalimat teman-teman, karena memang yang diperkirakan oleh si subjek ini atau si mereka ini adalah lama waktunya gitu, lama waktu yang dibutuhkan untuk satu set si spesies gitu. Jadi yang menjadi objek di sini adalah si lama waktu. Jadi tepat nih jawaban teman-teman tadi yang A. Gitu, mudah ya. Kalau frasa itu tinggal seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada bagian rumpang ya, kakak ulangin lagi. Kalau ada bagian rumpang lalu yang di soal itu ditanyakan adalah frasa, berarti kalau ada di opsi jawabannya yang hanya terdiri satu suku kata, langsung aja teman-teman eliminasi, itu sudah pasti salah ya. Jadi nggak usah dipertimbangin lagi jawaban yang hanya terdiri dari satu suku kata gitu. Oke? Oke, aman ya? Asa yang jawab A masuk surga ya. Amin. Oke. Aman ya. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya ya. Pahami teman-teman konsepnya. Konsepnya jangan dilupakan ya. Langsung dipraktikkan di soalnya. Karena kalau kita udah paham sama konsepnya itu, kita udah gampang nih di soalnya. Kayak tadi, oh udah tahu konsepnya frasa itu terdiri dari dua kata. Yang satu kata langsung kita eliminasi gitu. Yang kedua, teman-teman, soal yang kedua, klausa yang tepat untuk mengisi bagian rumpang dalam kalimat 7. Apa sih? Ada A, pekerjaan, ada B, mamalia Madagaskar, ada C, kepunahan mamalia, ada D, hasil evaluasi, dan E, mereka memperkirakan. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, kalau kalimat 7 ini nih kakak tandain. Nah, silahkan teman-teman dijawab ya. Berarti yang ditanya klausa pada bagian rumpang dalam kalimat 7. Jadi kita fokus aja ke klausa dan bagian rumpang kalimat 7. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu 1 menit. Oke. Nah, mayoritasnya ini ada yang berbedakah? Acil jawab E juga nih. Asa E juga. Asa jadinya serempak ya sama yang lain. Reza juga jawab E.
Jody juga jawab E, Timi juga E. Nah, dan lain-lain juga jawab E gitu ya. Mayoritasnya E. Mari kita lihat teman-teman jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini. Ya kan yang ditanyakan itu adalah apa adik-adikku? Jadi yang ditanyakan di sini adalah klausa ya. Nah, berarti kalau klausa itu konsepnya apa? Dia itu terdiri dari dua frasa, pada umumnya adalah subjek dan predikat ya. Terus terdiri dari dua suku kata atau lebih ya kan? Tetap terdiri dari dua suku kata atau lebih. Yang A, pekerjaan teman-teman. Nah, kalau pekerjaan kan sudah jelas banget ya, hanya terdiri dari satu suku kata gitu ya. Kalau udah satu suku kata, teman-teman ini udah pasti salah ya gitu. Nah, jadi yang A teman-teman silahkan teman-teman eliminasi aja gitu. Lalu yang B, mamalia Madagaskar. Mamalia, nomina, terus Madagaskar juga nomina nih. Jadi nggak ada dua unsur dong jadinya kan. Nah, nggak ada dua unsur, sama-sama nomina nih teman-teman. Mamalianya nomina, Madagaskarnya juga nomina. Oleh karena itu yang B salah juga gitu. Lalu kepunahan mamalia. Kepunahan mamalia. Kepunahan itu apa teman-teman? Nomina atau kata kerja atau apa? Ayo. Nah, kalau kepunahan kan kayak kita berdasarkan imbuhan kita kemarin ya, di pelajaran imbuhan. Kalau ada kata kesamaan ini, mayoritasnya dia membentuk kata benda atau nomina. Jadi kepunahan ini adalah kategori kelas kata nomina. Lalu mamalia juga nomina nih, gitu ya. Kepunahan nomina, mamalia juga nomina. Ya udah, berarti yang C juga salah nih. Terus hasil evaluasi, teman-teman. Hasil evaluasi. Nah, juga merupakan nomina kan, hasil evaluasi. Artinya dia itu duduk di satu fungsi juga kalau di dalam kalimat ya. Jadi yang D ini juga tidak tepat gitu. Nah, yang paling tepat adalah yang E. Mereka ini sebagai subjeknya, memperkirakannya sebagai predikatnya. Jadi ada dua unsur nih, yang satu nomina, yang satu kata kerja. So, tepat sekali teman-teman. Jawabannya yang Nah, kalau kita terapin konsep nih teman-teman, tanpa melihat kalimatnya, kita sudah bisa menjawab ya. Sudah bisa kita temukan nih jawabannya gitu ya. Dari A, B, C, dan D. Dari hasil analisis kita tadi, yang A bukan, yang B bukan, yang C bukan, dan yang D juga bukan. Akhirnya jawaban yang tepat, terus kita temukan nominanya, kita temukan predikatnya. Oh iya, ini udah pasti benar yang E gitu. Jadi nggak perlu ragu lagi gitu ya. Gitu deh. Aman ya, yang nomor 2 aman lah ya. Gampang sekali. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya itu kita berbicara tentang frasa kembali, teman-teman. Frasa bercetak tebal dalam kalimat 8 memiliki padanan makna. Nah, teman-teman di sini kalau ditanyakan padanan itu artinya sinonim ya. Jadi kalau padanan teman-teman itu sinonim. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi kalau ada pertanyaan yang ditanyakan mengenai padanan makna atau padanan kata, berarti yang dimaksud adalah arti kata tersebut atau sinonim dari kata tersebut. Nah, dari kalimat yang bercetak tebal, teman-teman, frasa yang bercetak tebal itu ada di kalimat 8 katanya di soal ini. Nah, benar banget nih. Garis keturunan. Ya, garis keturunan. Nah, garis keturunan berarti kita adalah mencari makna atau sinonim dari kata atau frasa garis keturunan ini. Jadi berdasarkan konteks kalimat 8, teman-teman,
frasa garis keturunan itu memiliki padanan makna itu apa sih gitu. Nah, silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu, silahkan. Oke, ini beragam banget nih ya, beragam banget. Ada yang A, ada yang C juga ya. Oke, Kak, ini udah dari tadi, kelasnya udah dari tadi. Kayaknya teman-teman banyak yang belum tahu ya. Oke, filenya udah ada di drive ya, Din? Oke. Nah, oke, kita bahas deh jawabannya satu-satu, teman-teman. Nah, kalimat berapa nih, teman-teman? Ini seharusnya salah ya. Seharusnya ini soalnya kalimat 9. Karena apa? Karena yang tebalnya itu ada di kalimat 9 nih, teman-teman ya. Jadi kakak perbaiki nih, seharusnya 9 di sini. Nah, yang ditanyakan di soal adalah frasa yang bercetak tebal. Yang bercetak tebal itu di sini adalah garis keturunan. Jadi teman-teman, kita itu harus tahu gitu ya, makna garis keturunan itu apa sih gitu. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, kalau garis keturunan artinya rangkaian, artinya satu sama lain itu masih berhubungan, adanya aliran hubungan darah lah istilahnya gitu. Artinya masih ada sangkut pautnya ya dengan satu jenis dan jenis-jenis yang lain gitu. Masih dalam satu paket lah mereka ya. Nah, itu yang dimaksud dengan garis keturunan. Artinya ada hubungan antara mereka ini. Kalau yang A, teman-teman, keturunan mamalia. Nah, makna garis keturunan terus artinya itu padanan maknanya itu keturunan mamalia. Nah, kira-kira nih teman-teman, secara gramatikal aja ya, makna secara gramatikal nih. Kalau kita gantikan kata garis keturunan ini dengan keturunan mamalia, kalimatnya akan menjadi sangat jelas bahwa ada seluruh keturunan mamalia unik. Nah, ini akan nggak sesuai kan teman-teman. Kita di sini udah ada keturunan, kata keturunan ya, udah ada kata keturunan, terus maknanya keturunan lagi, terus di sini ada mamalia lagi. Nah, dari mana kata mamalia sementara frasa kita ini cuman garis keturunan. Garis kan nggak bisa diartikan atau dimaknai dengan mamalia kan? Berarti jawaban untuk frasa A itu salah teman-teman gitu ya, padanan makna untuk yang A itu salah, bukan keturunan mamalia. Ya enggak, benar kan? Nah, gitu. Jadi yang A bukan ya, buat teman-teman yang jawabannya A itu bukan jawabannya itu. Ya, jadi silahkan nanti teman-teman itu maknainya secara gramatikal gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan konteks kalimat. Memaknai secara konteksnya gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya teman-teman ada makna secara hubungan antar spesies. Garis keturunan kan dimaknai sebagai hubungan antar spesies. Nah, apakah ini benar? Nah, oke. Kalau hubungan antar spesies kan garis keturunan memang hubungan antar spesies ya. Ada hubungannya antar spesies. Namun teman-teman, spesies di sini masih ambiguitas nih, masih ambigu. Seandainya diperjelas itu spesies apa mungkin bisa ya. Nah, tetapi di sini ada hubungan
antar spesies. Oke, kita keep dulu deh jawaban yang B ini bisa jadi benar juga gitu ya. Kita lihat yang lain. Untuk yang C, rangkaian dari pohon evaluasi kehidupan. Nah, ini benar nih teman-teman, garis keturunan. Karena kenapa teman-teman? Seperti yang kakak sampaikan di awal, kalau garis keturunan itu berbicara mengenai maknanya itu mengenai rangkaian dari kehidupan satu jenis atau satu kelompok yang masih dalam satu keluarga lah istilahnya ya, masih dalam satu hubungan darah gitu. Jadi rangkaian dari pohon evaluasi kehidupan. Nah, itu makna secara maknanya padanan kata dari garis keturunan. Oke, kita keep dulu ya yang C. Lalu untuk interaksi antar spesies. Nah, kalau interaksi antar spesies, teman-teman, itu juga udah pasti salah ya, teman-teman. Garis keturunan itu bukan berbicara mengenai interaksi antar makhluk hidup gitu. Lalu yang E, hubungan ekosistem antar spesies juga bukan. Untuk garis keturunan kita nggak bilang mengenai ekosistem ya, tetapi mengenai hubungan darah lebih tepatnya ya, ada hubungan darah antara satu spesies dengan spesies lainnya. Jadi pertimbangan kita adalah yang B dan yang C. Oke. Nah, pertimbangan dari jawaban ini teman-teman agar lebih pasti ya, dan juga biar teman-teman familiar dengan KBBI, jadi biar bersahabat nih dengan KBBI. Mari kita make sure ke KBBI ya. Nah, oke. Nah, kita buka si KBBI-nya dulu. Nah, kalau berdasarkan si KBBI nih, teman-teman, ya kan? Kita buka si KBBI-nya. Oke, apa tadi? Garis keturunan. Nah, apakah akan ada garis keturunan? Oke, garis keturunan di sini nih. Garis keturunan berdasarkan KBBI adalah garis yang menggambarkan hubungan darah atau keturunan gitu ya. Nah, kita stop share dulu. Oke ya, berarti adanya hubungan darah dengan keturunan. Nah, kita stop share berarti teman-teman. Nah, berdasarkan analisis kita tadi ya, berdasarkan analisis opsi jawaban tadi, bisa kita lihat kalau yang paling tepat jawabannya, yang paling benar di antara B dan C itu lebih tepat ke yang B. Berarti hubungan antar spesies gitu ya, hubungan antar spesies teman-teman. Berarti memang spesies yang dimaksud ini adalah satu spesies tadi nih, mamalia, walaupun nggak diperjelas oleh pembuat soal, tetapi maksudnya itu adalah merujuk ke si mamalia ini. Oleh karena itu, di antara rangkaian dari pohon evaluasi kehidupan ini benar juga bisa memaknai garis keturunan ini, tetapi antara B dan C, hubungan antar spesies dan rangkaian dari pohon evaluasi kehidupan itu yang lebih tepatnya adalah yang B. Kenapa yang B? Secara gramatikal maknanya itu tepat dan berdasarkan KBBI juga tepat ya teman-teman. Nah, coba kita ganti untuk make sure jawaban, coba garis keturunan ini kita ganti ke hubungan antar spesies. Jadi nanti kalimatnya akan menjadi sangat jelas bahwa ada seluruh hubungan antar spesies mamalia unik yang hanya ada di Madagaskar. Jadi cocok ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman di ujian kan Kak, kita nggak bisa buka KBBI, terus gimana cara jawabnya? Cara jawabnya kayak tadi teman-teman, jawablah secara gramatikal, artinya sesuaikan dengan konteks kalimat kayak tadi. Coba gantikan garis keturunan dengan jawaban teman-teman paling tepat, apakah akan cocok atau tidak. Jadi gitu. Jadi kalau ada kata-kata teman-teman di soal-soal bahasa Indonesia nanti, baik di PPM,
PBM, PPU maupun literasi itu maknainya teman-teman nggak usah pusing-pusing. Silahkan memaknainya itu secara gramatikal atau kontekstual gitu aja teman-teman ya. Oke, ini teman-teman pada baru tahu ya. Jadwalnya jadi dipindahin jam 4. Sama sebenarnya, aku juga baru tahu tadi siang jadwalnya jadi jam 4 ya. Udah dari tadi, soalnya dapat akses 16.30. Oh gitu. Jadwalnya yang benar itu yang ini teman-teman yang baru ada di stasiun hubnya Alternativa. Yang baru banget di-share gitu ya, yang baru banget di-share. Nah, aku juga nggak kasih tahu teman-teman di awal karena juga aku pikir teman-teman baru udah tahu lama juga. Aku sendiri pribadi juga baru tahu tadi dikasih tahu. Soalnya aku nggak ngecek grup gitu ya. Oke. Iya, baru bahas pakai soal aja ya. Baru bahas pakai soal ini aja. Kita baru sampai ke soal nomor berapa ini? Nomor 4. Halo, Bu. Oke, di-share. Tenang Zafir, tenang. Kakak share pasti ya. Nah, nanti recordnya juga ada kok. Kita ada record juga. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, adakah yang ingin ditanyakan untuk soal yang nomor 4 ini? Kalau teman-teman merasa aman-aman aja sejauh ini, ketik 1 untuk aman. Silakan. Aman ya. Oke deh. Kak, ini juga dibaca ulang dengan option yang kita pilih. Maksudnya dibaca ulang apa? Oh, yang si pertanyaan tadi ya, yang si garis keturunan. Kan kita maksudnya tadi menggantikan ya dengan option yang kita pilih, ya dibaca ulang aja. Kayak kan tadi kakak bilang kan kalau ada suatu pertanyaan, ditanyakan makna kata itu, teman-teman nggak usah pusing-pusing mikirin makna yang sesuai dengan KBBI apa sih? Nah, nggak usah. Teman-teman tinggal cari makna yang sesuai dengan konteksnya. Kayak kita tadi, garis keturunan yang sesuai itu adalah hubungan antar spesies. Teman-teman, silahkan nih hapus aja garis keturunan, coba gantikan dengan hubungan antar spesies. Jadi pilihan kita tadi juga ikut teman-teman baca. Jadinya sangat jelas bahwa ada seluruh hubungan antar spesies mamalia unik yang hanya ada di Madagaskar gitu. Oke. Iya, benar banget. Jadi tipsnya teman-teman harus sering baca ya, harus sering baca, terus sering ya sedikit tidaknya teman-teman tahu lah kalau garis keturunan itu apa sih sebenarnya gitu. Oh iya, garis keturunan itu hubungan, berarti tinggal kita sesuaikan dengan si opsi jawaban dan konteks kalimat gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman ya, mentok banget kan ujian pasti nanti ada istilah-istilah mungkin yang kurang familiar di teman-teman, mentok banget, teman-teman nggak tahu itu arti kata itu tuh sebenarnya apa. Nah, kuncinya teman-teman coba hapus kalimat itu, kata itu jadikan bagian huruf pang gitu ya. Kayak tadi nih, misalnya teman-teman udah mentok banget garis keturunan ini, teman-teman nggak tahu nih artinya, arti sebenarnya apa sih gitu. Teman-teman hapus aja nih bagian ini, teman-teman secara otomatis ya, teman-teman kasih titik-titik lah di bagian itu seolah-olahnya. Lalu teman-teman ganti, baca satu-satu nih. Sangat jelas bahwa ada seluruh keturunan mamalia. Nanti mamalia unik yang hanya ada di Madagaskar. Lalu sangat jelas bahwa ada seluruh
hubungan antar spesies mamalia unik yang hanya ada di Madagaskar, terus yang C dan seterusnya. Jadi nanti tinggal teman-teman cocokkan dengan opsi jawaban aja gitu. Sebenarnya gampang sekali sih teman-teman kalau ada soal yang berkaitan dengan makna kalimat dan teman-teman mentok nggak bisa jawab, caranya seperti itu. Oke? Oke, kalau sudah aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya. Oke, teman-teman, di soal selanjutnya kita ini ada soal keempat kita, yaitu berdasarkan kalimat 1 di bawah ini yang tergolong dalam frasa. Ingat, yang ditanyakan adalah frasa. Dalam apa? Dalam kalimat 1, gitu ya. Dalam kalimat 1. Yang mana nih frasanya? Kita tandai dulu kalimat 1 nih, biar dia menonjol sendiri di sini. Nah, kalimat 1. Nah, yang ditanyakan teman-teman di soalnya adalah berdasarkan kalimat 1 di bawah ini yang tergolong dalam frasa yang mana. Jadi yang ditanyakan adalah frasa di kalimat 1 itu apa. Silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Udah yang gercep nih. Oke, B. Kalau kata Dwi sih B. Radika juga jawabnya B. Maaf kak, aku baru gabung. Betul soalnya ada di PDF-nya kakak atau ada di iDrop. Ini soalnya ada PDF-nya ya. Ada di drive kakak ya. Kalau kata Jody B kayaknya. Jody kenapa selalu ragu-ragu Jody? Ayo dong yang yakin. Rizal Nayo juga bilangnya B sih katanya. Gitu ya. Nah, oke. Di iDrop juga ada tuh, ada yang bilang di iDrop juga ada B Kak V. Kalau Lin katanya B. Tini bilangnya B. Ibtisam juga B Kak. Oke. Regi juga jawabnya B. Mayoritasnya B. Sepakat ya kita jawabannya B. Oke. Berarti kalau jawabannya B semuanya yakin ya nggak ada yang berbeda. Kalau serempak enak nih teman-teman. Tapi enggak, kalau teman-teman ada pendapat yang berbeda juga, don't worry teman-teman, silahkan ya. Kita sambil berdiskusi bersama. Oke. Nah, teman-teman, yang ditanyakan kan frasa. Berarti dia itu harus ada 2 kata ya. 2 kata. Kalau nomina semua. Kalau adjektiva begitu juga, harus adjektiva juga. Dan kalau misalnya verba atau kata kerja atau predikat juga harus sama-sama verba gitu ya. Yang nggak boleh satu si verba dan satu nomina, itu nggak boleh ya kan. Kayak konsep frasa tadi gitu. Nah teman-teman kita lihat ya, kita analisis. Oke, kita analisis bareng-bareng. Kalau yang A ini ada kata mampu mengubah. Ada kata mengubah nih. Kalau ada kata mengubah berarti ini kata kerja kan. Berarti nggak boleh ada kata kerja di sini gitu ya. Terus mampu mengubah teman-teman. Nah kalau mampu itu sebenarnya satu golongan dengan si ini teman-teman, dengan si mengubah, artinya sepaketlah dia kata kerja. Sebenarnya ini bisa digolongkan ke kata kerja, kata kerja frasa. Frasa apa ya? Frasa verba atau frasa kata kerja berdasarkan jenis si katanya, karena katanya merupakan kata kerja ya, atau kata predikat gitu. Nah, oleh karena itu yang mampu mengubah ini bisa jadi untuk bagian frasa. Oke, kita keep dulu ya. Oke, kita keep dulu yang ini. Lalu untuk yang kedua, sampah plastik. Nah, sampah plastik ini nomina, ini juga nomina, 2 suku kata gitu ya. Oke, ini bisa jadi benar juga. Lalu ada obat
obatan. Nah, ini sebenarnya adalah satu kata, teman-teman. Cuma dia direduplikasi. Kalau kita ditanya ada berapa suku kata, ya masih dalam satu konteks lah, teman-teman, ini. Obat-obatan, gitu ya. Nah, berarti ini bukan. Gitu ya, bukan kata frasa gitu, bukan si frasa. Lalu yang D menjadi komponen, yang satu menjadi, yang dua komponen, yang satu kata kerja, yang satu kata benda. Jadi yang D itu salah, oke? Nah, lalu yang E juga ada dua komponen kata, teman-teman. Yang satu membuat, yang satu obat-obatan gitu. Yang satu kata kerja, yang satu kata benda. Berarti yang ini bukan gitu ya. Jadi yang masih kita pertimbangkan itu adalah yang A dan B gitu, teman-teman. Nah, perlu kakak ingatkan kembali, teman-teman, kalau si kata frasa ini, teman-teman, dia itu bisa kata kerja, bisa kata benda, bisa juga kata sifat ya. Jenis-jenisnya itu sesuai dengan konteks kalimatnya. Namun kata-kata tersebut itu harus, dua kata tersebut itu harus sama kayak gini. Kayak sampah plastik, satu nomina dan satu nomina gitu. Jadi dua-duanya itu nomina, itu baru dikatakan frasa. Tetapi kalau satu kata kerja, satu nomina itu nggak boleh. Kayak contohnya yang D ini, menjadi komponen itu nggak boleh. Nah, dari soal yang keempat, berdasarkan kalimat satu, kita coba lihat nih kalimat yang kalimat satunya gitu ya. Para ilmuwan di Universitas Kansas melaporkan telah mampu mengubah sampah plastik yang sulit didaur ulang dari Samudra Pasifik, ya kan, menjadi komponen utama untuk membuat obat-obatan gitu. Nah, tadi kan opsi yang kita bingungkan, maksudnya bukan bingungkan sih, yang menjadi pilihan kita kan ada dua. Nah, mampu sama mengubah. Mampu mengubah sama ini dia, sampah plastik. Nah, sebenarnya ini bisa dikategorikan sebagai frasa juga, teman-teman. Kenapa? Karena dia itu masih duduk di satu fungsi juga, dan dia masih satu juga bagian dari predikat. Artinya mampu ini walaupun dia ini adjektifat, teman-teman, tetapi masih masuk ke dalam bagian si predikat. Jadi kata intinya itu adalah predikat ya, gitu. Nah, namun karena kita dalam menjawab soal diminta untuk menjawab yang paling tepat, teman-teman, jadi yang paling tepatnya itu jelas yang B. Kita analisis dari segi katanya, ada sampah, ada plastik, ini sama-sama nomina. Terus sampah dan plastik ini juga kalau kita artikan itu mempunyai satu makna secara gramatikal. Artinya sampah plastik, sampah yang dari plastik gitu. Itu yang dimaksud makna secara gramatikal. Artinya ada satu makna baru yang muncul berdasarkan konteks kalimatnya gitu. Nah, kalau mampu mengubah, walaupun dia itu duduk di satu fungsi, teman-teman, tetapi kalau kita analisis kembali kan, ini itu tepat sebenarnya, cuma ada yang lebih tepat sih yang sampah plastik gitu. Nah, kalau dianalisis walaupun ini adjektiva ya teman-teman, cuman karena ini kata intinya adalah kata kerja, dia masih tergolong ke bagian kata kerja gitu. Tetapi tetap saja yang paling benar itu yang memenuhi syarat frasa itu adalah yang A, yang B, yang B gitu ya. Berarti yang benarnya adalah yang B, sampah plastik gitu. Oke. Halo Kak, ini password meetingnya apa ya? Soalnya ada yang nggak bisa join. Coba pakai link teman-teman. Iya, tadi obat-obatan masih satu kata ya. Oh ya, ini tadi kirain masuk ke kakaknya doang. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman, nomor 4 silahkan.
Iya benar Y, yang B benar. Jadi teman-teman, begitulah ya mungkin teman-teman kenapa ya. Aku mungkin memahami teman-teman ketika ada yang kasih kabar ke aku, Kak, ini kenapa ya? Aku tiba-tiba nilai bahasa Indonesianya tuh bisa naik turun, bisa naik turun gitu ya. Nah, mungkin di setiap TO teman-teman itu kan level soalnya kita memang berbeda di alter kan setiap TO ada yang sedang levelnya memang mudah soal-soalnya ada juga yang levelnya itu agak lebih sulit gitu. Terus yang kedua teman-teman ada soal-soal itu yang jawaban-jawabannya itu hampir mirip gitu. Itu yang menjadi permasalahannya sebenarnya di situ ya. Ketika ada jawaban-jawaban yang paling mirip, yang memiliki kemiripan, teman-teman kayak tadi, walaupun yang A itu frasa juga, yang B juga frasa, tetapi pilihlah yang paling tepat di antara keduanya gitu. Kalau bahasa Indonesia memang gitu, di antara yang tepat ada yang paling tepat gitu. Jadi yang dipilih yang mana? Yang paling tepat itu. Oke. Makna gramatikal tadi gimana Kak? Jadi gini Hifai, kalau makna gramatikal itu makna suatu kata itu didasarkan pada konteks kalimat. Jadi makna itu timbul itu ketika dia dipakai di dalam konteks kalimat gitu. Kalau dia di luar konteks kalimat, nggak dipakai di dalam kalimat, itu maknanya akan berbeda. Kayak ini, sampah plastik, ya kan? Nah, kalau sampah plastik ini dipisah-pisahkan, teman-teman, artinya nggak dipakai sekalian di dalam satu konteks kalimat tertentu, itu maknanya akan berbeda, teman-teman. Sampah itu beda maknanya, dan plastik beda maknanya, kan? Nah, ketika disatukan, sampah plastik itu udah timbul makna baru gitu ya di antara dua kata yang berbeda itu disebut sebagai makna gramatikal gitu. Nah, selain itu teman-teman yang dimaksud dengan makna gramatikal selain yang ini nih yang kita tadi yang dimaksud dengan gramatikal itu bisa juga untuk kata-kata yang telah mengalami pengimbuhan. Itu maksudnya ke makna gramatikal juga karena kan dia artinya itu udah berbeda dengan arti kata dasar gitu, ya kan? Nah, kayak contohnya ubah kan arti kata dasarnya apa, terus mengubah jadi artinya apa gitu ya. Contoh lain dari kayak buat itu apa artinya jadinya dikasih imbuhan jadi membuat gitu. Jadi berbeda dengan makna dasarnya. Udah dikasih imbuhan itu disebut namanya perubahan atau makna yang timbul secara gramatikal. Artinya ada perubahan di situ gitu ya. Ada lagi? Kalau non predikat itu apa? Kalau non predikat itu adalah yang nggak punya predikat teman-teman. Jadi di dalam antara kedua kata ini teman-teman di antara dua frasa ini dia itu nggak ada predikat. Maksudnya gimana? Kalau kayak tadi sampah plastik ya udah sama-sama nomina, nggak boleh diletakkan predikat di antara nomina ini gitu. Itu yang disebut dengan non predikatif, tidak memiliki predikat di antara kata-kata yang bukan predikat gitu atau di antara kata-kata yang bukan kata kerja gitu. Oke. Oke, ada lagi. Kak, kalau makna gramatikal sama konotasi itu sama ya, Kak. Kalau sama konotasi itu sudah berbeda ya. Nah, jadi kalau konotasi itu maknanya kan udah mengandung makna yang tidak sesuai dengan kata dasarnya. Tetapi kalau gramatikal itu masih sesuai dengan kata dasarnya. Artinya kayak tadi, sampah plastik berarti sampah yang plastik gitu. Nah, sementara kalau konotasi itu
maknanya itu nggak sesuai lagi atau nggak sama dengan makna dasarnya, kata-kata dasarnya gitu. Oke. Jadi berbeda makna konotasi dan makna gramatikal. Oke. Kak, kalau cari frasa tuh harus sepola ya Kak. Tapi kan ada soal disuruh cari frasa yang pola beda gitu. Gimana Kak? Pola beda gimana? Maksudnya bukan pola nih sebenarnya ya. Kayaknya Rodi maksud Rodi ini ya, jenis katanya ya berbeda. Maksudnya ada yang satu kata misalnya dari kata sifat, satu lagi kata kerja misalnya gitu ya. Nah, itu maksudnya gini, ini itu maksudnya kayak tadi nih, kayak mampu mengubah ini. Nah, mampu mengubah. Oke, kita ambil contoh ini ya, mampu mengubah. Nah, maksudnya gini. Nah, mampu kan kata sifat, mengubah kan kata kerja gitu. Nah, di sini dia itu dikatakan jenis frasa kata kerja. Kenapa? Karena dia itu mampu ini masuk ke dalam mengubah, frasa intinya itu mengubah. Jadi ikut ke tata kerjanya ini. Nah, itu yang dimaksud dengan si frasa yang jenis katanya itu berbeda. Dia itu punya pusatnya, teman-teman, punya inti frasanya. Kayak mampu mengubah. Intinya apa? Mengubah walaupun ini dia adjektiva atau kata sifat misalnya, tetapi mengubah ini yang menjadi kata kerja ya kan, yang menjadi pusatnya kan mengubah. Oleh karena itu jika ditanya jenis frasanya apa, ya masuknya ke kata frasa mengubah, frasa yang kata kerja gitu. Aku ulangin lagi ya, belibet banget nih sumpah. Nah, contohnya kayak gini. Mampu mengubah. Mampu kan kata sifat, lalu mengubahkan merupakan kata kerja. Nah, ini dikatakan sebagai frasa jenis kata kerja. Frasa kata kerja. Kenapa frasa kata kerja, teman-teman? Karena si mengubah ini merupakan kata kerja. Lalu si mampu ini merupakan kata sifat. Yang menjadi inti dari kedua kata ini, mampu mengubah, itu adalah mengubah. Sehingga teman-teman yang menjadi inti frasa ini, yang menjadi jenis frasa ini adalah frasa kata kerja. Karena kita itu berpusat ke si inti kata tersebut gitu. Makanya itu kenapa Kak tadi ada yang berbeda jenis gitu frasanya, kok bisa seperti itu. Nah, itu karena hal tersebut jadi digolongkan berdasarkan inti dari frasa itu gitu, Rodi. Paham nggak? Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti ada nih contoh soal yang seperti itu maksud Rodi, nanti ada. Nanti ada akan kita bahas. Oke. Nah, teman-teman, yang kelima, soal yang kelima ya, kita ke soal yang kelima. Move on dulu dari soal yang keempat, kita ke yang kelima. Yang kelima ditanyakan adalah berdasarkan kalimat 6 di bawah ini yang tergolong dalam klausa adalah, kita lihat nih si kalimat ke-6 teman-teman, fokusnya ke kalimat ke-6 aja, oke? Kita lihat, kakak tandain dulu deh, yang mana kalimat 6. Nah, yang ini nih. Si jamur sampai ke komersial. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Di bawah ini yang tergolong ke dalam klausa. Nah, ini hampir sama seperti nomor 4. Yang nomor 4 tadi diminta cari frasa, sekarang kita diminta untuk cari si
klausanya. Oleh karena itu, silakan teman-teman tentukan berdasarkan kalimat 6 itu kira-kira nih yang menjadi klausanya itu apa sih? Silakan. Oke, ini beragam ya. Ada yang D, ada yang C, terus ada yang B. Yoyo B beda sendiri nggak apa-apa. Oke, D for stick. Jauh ya. Nah, lalu ada yang D, B. Tim masih belum paham klausa. Nah, gini. Klausa itu teman-teman intinya adalah subjek dan predikat gitu. Jadi dia ada dua suku kata teman-teman, yang satu subjek ya, satu predikat. Jadi nggak boleh sama-sama gitu ya. Pada umumnya kalau si klausa itu memang subjek dan predikat. Jadi dia ada dua unsur gitu ya. Nah, jadi ada satu subjek dan ada satu predikat gitu. Oleh karena itu, yang harus kita cari adalah yang mana nih? Kata yang mengandung subjek dan predikat. Itu aja, teman-teman. Gitu ya. Oh iya, subjek dulu. Benar, subjek dulu. Kalau subjek dulu yang mana nih berarti? Oke. Subjek predikat aja berarti Kak, yes, subjek predikat aja pada umumnya gitu digolongkan. Tetapi misalnya kalau ada teman-teman, tapi ini jarang ya kalau teman-teman menemukan soal yang dalam satu kalimat subjek predikatnya itu nggak ada nih di opsi jawaban, yang ada keterangan sama si predikat misalnya, atau objek sama si predikat yang ada misalnya, itu juga boleh, nggak masalah. Tetapi ketika di soal subjek dan predikatnya ada, jawaban yang paling tepat itu gitu ya, karena klausa itu unsur yang paling umumnya digunakan adalah subjek dan predikat. Oke. Oke, kita bahas teman-teman. Mayoritasnya itu kalau nggak B dan D. Ada dua jawaban terbanyak nih ya. Nah, teman-teman yang lain kenapa nggak ada yang jawab? Yang A, serangkaian senyawa. Serangkaian senyawa. Di sini nggak ada predikatnya ya. Otomatis kita eliminasi aja nih. Nggak usah ambil pusing lagi. Terus yang C, senyawa aktif farmakologis. Juga nggak ada predikatnya, ya udah eliminasi aja nih. Dan ini juga kalau kita jadikan kalimat, mereka akan satu unsur gitu ya. Jadi cucoknya ini sebagai frasa gitu. Terus yang B, memetabolisme mereka. Ini ada kata kerja dan ini ada si subjeknya. Lalu yang D, termasuk hasil asperbenzaliande. Nah, jadi ini ada kata kerjanya dan juga di sini ada nominannya. Jadi posisinya ini kebalik ya teman-teman. Nah, sebagaimana kita ketahui kalau klausa itu kan aturannya subjek dan predikat ya. Oleh karena itu jawabannya tepat itu yang D. Tetapi jangan kita ambil kesimpulan dulu ya. Coba kita make sure juga ke yang kalimat 6. Nah, dari kalimat 6 teman-teman, kalimat 6-nya, jamur seperti yang dirancang memetabolisme. Oh benar, jamur ini kan predikatnya. Nah, jamur ini kan subjeknya. Lalu seperti yang dirancang. Nah, seperti yang dirancang ini kan guys, ini kan keterangan apa? Keterangan aposisi ya. Karena apa? Tandanya diapit oleh 2 koma gitu. Berarti ini keterangan aposisi. Oke, kita lihat kata selanjutnya, memetabolisme. Oh benar, setelah subjek terus ada si predikatnya, memetabolisme mereka gitu. Oh ternyata mereka ini di dalam kalimat itu sebagai objek toh gitu ya. Jadi nggak tepat nih yang tadi ya. Nah jadi dia itu ambil
bagian objeknya, padahal ada subjeknya. Oleh karena itu ini nggak tepat gitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi termasuk hasil Asper-Banzel DAD ini di mana sih letaknya? Nah, ini udah bagian ini nih teman-teman. Gini ya, bukan menjadi unsur intinya lagi. Ini udah bagian keterangannya juga nih gitu. Oleh karena itu, tepat sekali teman-teman. Jawabannya adalah yang D gitu. Jadi materi secara tidak langsung materi pola penyusun kalimatnya juga kita terapkan ya di sini gitu. Oke deh, berarti jawabannya yang D, yang tepatnya gitu. Berarti kalau klausa itu sama kayak inti kalimat ya Kak, ya bisa dibilang demikian ya. Klausa itu hampir seperti inti kalimat gitu. Jadi aposisi boleh diilangin. Itu kan keterangan aposisi. Nggak perlu kita keterangan aposisi ya. Kayak pas cari inti kalimat guys. Ketika kita cari inti kalimat kan fokusnya ke subjek dan predikat. Kalau ada keterangan baik itu keterangan oposisi ataupun keterangan lainnya, silahkan abaikan saja keterangannya. Oke? Klausa gabungan kata yang membentuk kalimat ya Kak. Nah, kalau klausa, teman-teman, itu berbeda dengan kalimat. Dia itu hampir sama, teman-teman, dengan kalimat karena kenapa? Terdiri dari subjek dan predikat. Artinya syarat wajib kalimat itu ada di klausa gitu ya. Cuman yang membedakan klausa dengan kalimat itu seperti yang pernah kita bahas, kalau di dalam klausa itu nggak ada tanda baca dan nggak ada intonasi. Itu yang membedakan klausa dan kalimat. Kalau misalnya di kalimat tersebut, misalnya kalimat tersebut hanya terdiri dari subjek dan predikat gitu ya. Terus ada tanda bacanya gitu. Nah, itu ditandai atau digolongkan sebagai kalimat, bukan si klausa. Tetapi kalau ada kata yang terdiri dari subjek dan predikat juga, nggak ada tanda baca, dan hanya subjek dan predikat, itu masuknya ke klausa gitu. Itu aja yang membedakan klausa dan kalimat. Oke. Kak V, sorry nomor 4 tadi jawabannya apa ya? Baru join soalnya. Jawaban yang nomor 4 itu B ya, Hilma. Oke. Nomor 1 sampai 3 apa? Aku ketinggalan tadi. Oke, kita ke atas ya, sebentar. Nah, nomor 1-nya A, nomor 2 E, dan nomor 3 B. A, E, dan B. Oke. Kita lanjut deh, gampang ya. Frasa ini gampang. Oke, nomor ke-6. Nomor ke-6, frasa yang berjenis sama dengan kata pencerahan publik. Nah, ini kita analisis seperti pertanyaan teman kita tadi. Kita lihat si jenis katanya, teman-teman. Sebenarnya jenis frasa itu gampang sekali ya. Nah, jenis frasa itu berdasarkan jenis katanya. Kalau katanya merupakan nomina, ya berarti frasa jenis nomina. Kalau kata-katanya itu merupakan kata kerja, berarti dia merupakan frasa kerja. Gitu aja teman-teman. Jadi berlandaskan kepada kata-katanya gitu. Nah, kalau di sini kan frasa yang berjenis sama dengan pencerahan publik. Teman-teman analisis dulu pencerahan itu apa, golongan jenis kata apa, publik itu jenis kata apa gitu ya. Nah, setelah itu udah ketemu nih, oh ternyata jenis frasa ini nih, tinggal lihat opsi jawab aja. Yang mana nih yang sama dengan pencerahan publik gitu. Oke, yang E. Ih, mantap nih, gercep sekali. Oke, mau soalnya dong, ternyata beda sama yang di iDrop. Nah, ada tegar, ada di ini ya, di link draft. Ada di link draft kita.
A itu jenis frasa apa ya Kak Vi? Nah, kita bahas nanti. Oke. Coba dijawab dulu. Linknya di mana? Itu tuh yang dikirim teman-temannya, itu linknya. Jangan lupa di save ya, karena setiap materi kita kakak update di sana. Baik literasi maupun PBM dan PPU ya. Oke, ini mayoritasnya nggak ada yang berbeda nih. Untuk coret-coretannya nggak usah khawatir, nanti kakak kirim ya. Dan juga ada recordnya teman-teman. Oke. Nah, kita bahas ya, karena berhubung ini yang jawab semua serempak, kita analisis nih bareng-bareng. Oke, kayak tadi ya teman-teman, pencerahan publik. Pencerahan itu jenis kata apa teman-teman? Nominakah, kata kerjakah, kata sifatkah, atau apa? Silahkan, kakak dulu. Ada yang tahu pencerahan itu jenis kata apa? Nah, jangan sampai teman-teman nih asal nebak aja nih, tapi nggak tahu nih jenis-jenis kata apa nih. Nah, pencerahan itu jenis kata apa, terus publik itu jenis kata apa? Ayo, nomina, kata kerja, nomina adjektiva. Kok beragam, guys? Nomina, sifat. Oke, ayo berteman lagi dengan KBBI. Kalian ini teman-teman sebelum ujian itu harus bersahabat banget dengan KBBI, harus bestie dengan KBBI ya. Oke. Verba nomina. Oke, terus ada verba lah. Oke, sangat beragam teman-teman. Nomina. Asa malah nangis. Kenapa Asa? Yuk cerita yuk kenapa? Pencerahan itu adjektiva kakak. Oke, nomina. Aski nggak mau tahu, pokoknya dia nomina. Oke, kita bahas ya teman-teman. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Pencerahan. Kata dasarnya apa? Cerah. Nah, kalau ada yang ikut kelas hari Sabtu, awas nih kalau lupa ya. Ingat teman-teman, kata dasarnya kan cerah. Lalu diberi imbuhan apa teman-teman di sini? Diberi imbuhan pe dan an ya. Pe dan an. Ketika ada kata dasar, adik-adikku dikasih imbuhan pe dan an itu akan membentuk kata benda atau nomina. Jadi teman-teman, pencerahan itu adalah nomina atau kata benda gitu ya. Jadi nomina ini. Oke. Gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman nggak tahu nih kata pencerahan apa, teman-teman tandain aja sih imbuhannya. Oh iya, imbuhannya ini kan pe dan an. Oh, kalau pe dan an itu dia disatukan dalam suatu kata, itu pasti menjadi kata tersebut pada umumnya akan menjadi kata nomina atau kata benda gitu. Berarti jenis kata ini merupakan jenis kata nomina gitu. Nah, lalu yang publik itu udah jelas ya, ini merupakan nomina. Oke, berarti ini adalah nomina dan nomina gitu ya. Nah, gitu deh. Nah, lalu teman-teman kita analisis opsi jawaban yang mana yang menjadi sama dengan si frasa pencerahan publik. Artinya sama-sama nomina. Cerah bukannya kata sifat, Kak. Benar, Ibtisam dia itu kata sifat. Kayak Kakak bilang tadi, dia itu kata sifat. Lalu ditambahkan imbuhan pe dan an menjadikan kata sifat ini berubah menjadi kata benda seperti itu ya. Ada satu dasar ketika diberi suatu imbuhan itu maknanya akan berubah gitu. Imbuhan nomina cuman angka enggak, banyak lainnya. Teman-teman silahkan buka PPT
fungsi imbuhan atau imbuhan ya, PPT terkait imbuhan, di sana ada di slide fungsi imbuhan. Jadi ada macam-macam imbuhan yang membentuk kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lainnya. Jadi silakan dibuka nanti, habis kelas dibuka PPT itu ya. Nah ini ketahuan deh yang nggak ikut kelas hari Sabtu ya. Oke, santai aja. Oke ya. Nah, lalu di tanah air, teman-teman. Nah, di tanah air ini masuknya ke keterangan aposisi, teman-teman. Keterangan aposisi. Loh, kok bisa Kak tiba-tiba keterangan aposisi? Sorry, kok aposisi sih? Preposisi. Keterangan preposisi. Kok preposisi Kak? Tiba-tiba preposisi. Yo jelas lah ini preposisi. Karena kenapa? Karena ini ada kata di yang mengartikan ini dia adalah ada kata depannya. Ada suatu kata, teman-teman, ada suatu frasa yang ada kata depannya itu masuk ke keterangan preposisi di tanah air gitu ya. Nah, itu masuk ke keterangan preposisi gitu. Jadi dia dilandaskan kata depannya ini gitu ya di tanah air. Berarti frasa preposisi. Sorry, ini aku nulisnya keterangan sih frasa. Sorry ya. Otak sama tangan aku nggak sinkron nih guys. Frasa preposisi. Nah, oke. Nah, lalu sangat cepat. Sangat cepat ini merupakan frasa apa? Frasa adjektiva, kata sifatnya ya. Kenapa kata sifat Kafi? Nah, kenapa kata sifat kan cepat itu sifat ya kan? Kayak tadi kita lihat dia menjadi inti dari kata tersebut gitu. Kalau untuk yang ini ya, tapi kalau untuk frasa preposisi kalau ada kata depan itu udah pasti masuk ke frasa preposisi. Tetapi kalau kata-kata yang lain kayak sangat cepat ini kita analisis lagi si inti frasanya. Inti frasanya kan di sini cepat dan kita tahu juga kalau sangat itu juga bisa ditambahkan ke dalam kata sifat kayak sangat cantik, sangat pintar, sangat cepat, sangat lambat, dan lain sebagainya. Itu sangat ini bisa ditambahkan ke bagian kata sifat. Oleh karena itu, dia itu masuk ke frasa adjektif atau frasa adjektiva gitu ya. Nah, sama halnya juga yang C, teman-teman, tidak terkecuali, ya kan? Terkecuali kan merupakan kata kerja ya teman-teman. Berarti ini adalah frasa verba gitu ya karena kata kerja gitu. Kita lihatnya di mana Kak kata kerja karena kata dasarnya atau kata intinya di sini adalah terkecuali teman-teman. Tidak ini hanya sebagai pelengkap si kata kerjanya ini yang intinya adalah terkecuali gitu ya. Oleh karena itu ini digolongkan sebagai frasa verba gitu. Nah, lalu sama juga halnya kayak tetap bertahan. Ini juga masuk ke frasa verba, teman-teman. Masuknya ke frasa verba juga. Kenapa, Kavi? Ya karena kayak yang C tadi, inti dari frasa ini adalah bertahan gitu. Tetap ini hanya sebagai bagian untuk melengkapi si verba ini gitu ya, tetap bertahan gitu. Mereka masih tergolong dalam satu jenis yaitu jenis verba gitu. Oleh karena itu ini masuknya ke frasa verba. Lalu yang E, penyampaian informasi. Nah, penyampaian diberikan imbuhan lagi nih teman-teman. Asal katanya kan kata dasarnya sampai, diberi imbuhan pe. Nah, diberi imbuhan pe, lalu ada an-nya, berarti membentuk kayak tadi, membentuk nomina. Nah, lalu informasinya juga nomina gitu. Oke, udah bener nih, ini adalah frasa nomina gitu. Oke, ini nih yang paling sama dengan si pertanyaan gitu ya, frasa nomina gitu. Udah deh jawabannya ya. Apa yang
yang tepatnya ya. Nah, gitu aja teman-teman, gampang ya ngebedain jenis-jenis frasa. Tinggal aja kita lihat si jenis atau kelas katanya itu tergolong dalam kelas kata apa. Dan aku perlu note ke teman-teman di sini ya, teman-teman harus banget ya buka kembali materi terkait imbuhan, karena ini agar memudahkan teman-teman juga, memudahkan dalam menentukan, oh ini ternyata kata benda gitu jadinya. Kayak tadi, walaupun cerah itu kata sifat, ketika diberikan imbuhan pean, dia itu udah berubah menjadi kata benda atau nomina gitu. Ya, jadi silahkan nanti teman-teman diingat-ingat apa aja si jenis imbuhan yang akan merubah kata itu jadi kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain sebagainya. Oke? Oke deh. Kata sifat, karena ada cepat, dua jualnya adjektiva. Oke, benar sekali. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan teman-teman untuk soal nomor 6 ini. Preposisi kata depannya ya, yoyo. Preposisi itu adalah kata depan. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Nora juga udah bilang aman nih. Kalau Nora aman, yang lainnya pasti ikut aman nih ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketujuh, teman-teman. Kalimat paman saya seorang pelaut terdiri atas berapa jumlah frasa sih? Silakan dijawab. Ini jumlah frasa ya. Silakan dijawab. Dong. Pede banget nih yakin ya, mantep nih kalau udah yakin. Yusuf juga bilang nggak mau tahu, pokoknya jawabannya gitu ya. Episam 2, oke 2 benar, berarti juga ya. Inces juga oke. Ya Queen. Kata to gitu Queen. Kompak cie. Kalau kalian kompak guys, aku juga ikut seneng nih ya. Berarti pemahamannya sama gitu ya. Oke. For Eliezer yang baru sidang tadi. Oke, oke, for ya, bisa banget. Oke, nggak ada lagi kah yang mau berpendapat? Oke. Oke, kita bahas ya. Ini serempak nih jawabannya yang dua frasa. Nah, kalau ini kan gampang ya, teman-teman bisa melihat dari opsi jawaban ya. Nah, yang menjadi pertanyaan Kak, kalau ini sempat teman-teman yakin ini bukan jawaban ikut-ikutan, Kakak mau tanya dong yang mana jenis-jenisnya, maksudnya yang mana sih dia itu bisa dikatakan 1, 2, yang mana yang masuk ke frasa 1, yang mana yang masuk ke frasa 2. Kalau dia memang 2 frasa, silakan dijawab. Jangan sampai ini benar tapi analisisnya beda, salah gitu. Nah, itu masalah. Saya seorang pelaut. Oke, saya seorang pelaut. Oke. Oke, nah ini kan nih kalau semuanya paham, bener nih. Ya bener sekali teman-teman. Jadi kakak nggak usah jelasin panjang lebar di sini ya, bener sekali ya. Jadi teman-teman, kalau ada frasa nih terdiri dari beberapa kata kayak gini, tinggal nanti teman-teman cari kata-kata maksudnya frasa yang bisa dibentuk itu menjadi apa frasa. Kayak jawaban teman-teman tadi.
Nah, di sini ada paman saya. Oh iya, paman saya. Berarti di sini ada dua kata sama-sama nomina juga gitu ya. Dan dia itu menimbulkan satu makna gramatikal juga, teman-teman. Berarti paman saya, pamannya si saya ini gitu. Oke, satu frasa. Lalu seorang pelaut. Oh iya, seorang pelaut ini udah satu frasa lagi nih. Seorang pelaut berarti seseorang yang pelaut gitu ya. Jadi ada dua frasa, paman saya dan seorang pelaut. Jadi gitu teman-teman. Kalau teman-teman nanti ada soal kayak gini lagi ya kan, ada frasa yang terdiri dari beberapa kata di sini, teman-teman analisisnya seperti itu. Kira-kira dari frasa itu bisa dibentuk ke beberapa jenis frasa sih gitu ya. Ada paman saya dan seorang pelaut di sini. Berarti ada dua jenis frasa gitu. Oke. Paham guys? Oke, ketik satu untuk paham. Silahkan paham. KLC ini ada berapa soal? Ada 13 soal, guys. Tidak lama lagi ya. Nah, ini mentok sama maghrib ya, teman-teman. Nanti teman-teman kalau ada daerahnya udah masuk waktu maghrib, apa ya, keluar dulu nggak apa-apa. Oke, jawabannya adalah tepat sekali. Kalau dan kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Kak, frasa 2 itu apa, Kak? Frasa 2 itu juga nomina ya. Seorang pelaut gitu. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke soal 8. Dalam soal 8 teman-teman dinyatakan tersebut ada arti teman-teman. Kak bilang tadi kalau ada suatu frasa terdiri dari beberapa kata kayak tadi ambil yang aja. Jadi bagian yang nggak perlunya itu dihapus aja ya teman-teman, dibuang aja. Jadi ambil yang intinya saja. Silahkan. BK, ayo harus yakin BK atau bukan BK, silahkan. Oke, B dong. Oke. Apakah Yoyo kenapa ragu? Harus yakin dong. Aku masih agak bingung. Anissa masih agak bingung. Nah, nanti kita bahas. B for boleh, boleh. B for bismillah, bismillah. Oke, ada yang lagi? B. Bebek, oke. Ada yang panggil bebek nih. Mana Nora? Bebek, oke. B, ada lagi? Oke, Mas Bro Nafis menutup untuk jawaban ini ya. Oke, Famous jawab C. Tidak apa-apa, nanti kita bahas. Oke ya. Oke, kalau Mas Bro Nafis jawabnya bebek. Oke, kita analisis dulu. Selalu berpakaian sangat sederhana, teman-teman ya. Sebenarnya di sini tuh juga terdiri dari dua frasa juga ya, teman-teman. Ada selalu berpakaian sama sangat sederhana gitu. Yang satu merupakan kata kerja, frasa jenis verba, yang satu merupakan frasa sifat, kata sifat. Kita tulis dulu biar teman-teman nggak lupa. Frasa apa ini teh? Frasa verba dan frasa
adjektiva atau adjektif atau kata sifat gitu. Nah, dari sini teman-teman kita silahkan buang hal-hal yang tidak penting atau tidak perlu, atau jika dihilangkan itu nggak merusak bahasa tersebut gitu ya, nggak merusak inti tersebut. Kayak yang ini selalu berpakaian teman-teman ya kan. Intinya di sini adalah berpakaian ya, berarti selalunya itu nggak penting gitu. Jadi dihapus aja, berarti berpakaian yang diambil di frasa verba ini. Lalu frasa yang kedua ada sangat sederhana. Yang intinya apa di sini? Sederhana ya, berarti sangatnya dibuang saja gitu ya. Berarti yang tinggal adalah sederhana. Nah, setelah kita buang bagian-bagian yang nggak penting ini, tarik kesimpulan teman-teman, yang sisanya apa? Berpakaian sederhana. Oke, tinggal kita lihat opsi jawaban yang jawabannya itu berpakaian sederhana. Iya, ada nih yang B gitu. Gitu aja teman-teman. Mudah ya kalau ditanyakan frasa. Yang ditanyakan inti frasa tersebut adalah apa. Jadi tinggal teman-teman buang-buang aja bagian yang nggak penting dari frasa itu. Sisanya itu dia yang dimaksud dengan inti frasa. Paham? Oke, Kak. Oke, B for bisa lolos SNBT. Amin. Aman, Kak? Paham, Kak? Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Dari arah timur merupakan jenis frasa. Nah, gampang nih. Akan jelasin lagi nih soalnya tadi. Oke, A, K, A for Adit. Ya, Adit. Buat diri sendiri ya, Adit, Papa. Oke. 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 Yap, benar sekali ya. Jadi jawabannya adalah frasa preposisional. Adanya apa? Ada kata dari. Sama case-nya kayak soal yang di atas tadi. Kalau udah diawali kata depan, udah nggak usah ambil pusing. Itu pasti frasa jenis preposisional atau frasa jenis kata depan. Gitu. Udah sampai situ doang teman-teman. Cara nentuinnya. Silahkan untuk yang 10. Sangat cantik merupakan jenis frasa apa? Oke, D for Depok. Amin. Di Depok ada ya, amin. D for Dek. Bisa banget sih Mas Dona ini. D jadi anak Depok. Dah siap jadi anak Depok nada ya, amin. Oke. D, oke. Benar sekali ya teman-teman. Jawabannya adalah D gitu. Kenapa Vide? Oh jelas lah, di sini kan ada kata cantiknya. Cantik kan sifat ya kan? Nah, berarti ini merupakan frasa adjektiva. Intinya kan di sini cantik dan sangat ini hanya untuk melengkapi si kata sifat ini ya. Jadi yang menjadi frasa di sini adalah frasa adjektiva atau frasa kata sifat ya, gitu. Oke. Nah, kita lanjut.
Yang 11 teman-teman. Afiks per dapat menyatakan makna berikut kecuali. Oh, ini udah masuk ke soal ini nih teman-teman. Udah masuk ke soal imbuhan. Jadi tanyakan di sini afiks per ini dipakai untuk apa ya kan? Dapat menyatakan berdasarkan opsi jawaban. Tapi yang ditanyakan di sini adalah kecualinya. Nggak bisa. Silahkan teman-teman. Oke, mayoritasnya DK, oke. Yang paling itu malah bilang kayak gitu. Afiks itu apa ya? Afiks itu imbuhan, Hanan. Afiks itu imbuhan. Silakan ya dibuka materi kita hari Sabtu. Di sana kakak udah jelasin kalau afiks itu kata lainnya atau sebutan lainnya itu adalah imbuhan. D for Depok. Kalau ular loncat katanya gitu. Ular kata D ya. Antara D dan EK aku bingung. Gak apa-apa, kita bahas. Orang yang D itu maksudnya gimana, Kak? Oke, kita bahas ya. Nah, teman-teman, untuk jawab soal yang nomor 11 ini sebenarnya sangat mudah sekali ya. Karena kita itu tinggal mencocokkan aja. Contohnya, kayak opsi yang A, orang yang di. Nah, yang di bla bla bla. Adakah kata yang bisa diberikan imbuhan di dan per sekalian? Contohnya di sini, orang yang di apa? Dipercaya misalnya. Nah, dipercaya. Oh iya bisa ya kan? Nah, bisa. Imbuhan di-nya ada, imbuhan per-nya juga ada. Dari kata dasar apa? Kata dasarnya ini ya kan? Percaya ini, dipercaya gitu ya. Ada kata yang bisa kita berikan di dan per sekalian gitu. Teman-teman bisa kolom di komen di kalau ada kata-kata yang lain, contohnya. Nah, lalu untuk yang B, orang yang kira-kira kata apa yang bisa kita berikan imbuhan dan per sekalian? Tuh orang yang memperagakan, misalnya. Memperagakan gitu ya. Nah, oke, iya benar. Imbuhan dan pe yang bisa kita satukan gitu ya. Berarti ini tergolong bisa gitu ya, orang yang memperagakan gitu. Oke, berarti ya bisa nih, memperdaya, mempercaya bisa. Terus mempererat bisa, benar. Memperhatikan, iya benar banget. Nah, Vega memperbarui, iya bisa. Memperbanyak ya bisanya gitu. Lalu alat untuk apa? Alat perkuat misalnya bisa ya. Memperkuat. Oh, berarti ada nih, berarti ya. Oke, berarti untuk fungsi per ditambah dengan ini bisa memperkuat, mempermudah gitu ya. Alat untuk mempermudah. Kalau kata Kavin gitu, bisa banget gitu ya. Berarti yang C, oke, aman. Lalu menyatakan paling. Nah, ini nih masalahnya tuh di sini. Per kan nggak bisa kita katakan untuk paling. Kayak tadi contohnya perkuat. Nah, perkuat kan bukan bermakna paling kuat gitu ya. Jadi nggak bisa. Dia itu fungsinya dari imbuhan apa? Imbuhan ter. Ini dia fungsinya imbuhan ter, teman-teman. Kalau untuk menyatakan paling. Contohnya terkuat gitu ya kan. Berarti maknanya yang paling kuat gitu. Ini fungsinya itu imbuhan ter, bukan imbuhan
memper gitu ya. Nah, lalu yang E, mempunyai sifat yang tersebut dalam bentuk dasar. Nah, contohnya dalam bentuk dasar artinya memiliki sifat yang tersebut dalam bentuk dasar. Jadi kata itu membentuk kata sifat gitu ya, walaupun sudah diberikan imbuhan per, nanti dia tetap bisa jadi kata sifat ya, ikut ke kata dasarnya. Contohnya apa? Contohnya perlahan misalnya. Nah, gitu. Jadi bisa kita tambahkan ke dalam kata sifat si pernya tadi. Gitu deh teman-teman. Oke. Oke. Oke, aman. Kak memperagakan yang benar, memeragakan yang benar, memperagakan. Kan imbuhan yang dipakai kan sekalian ya. Di imbuhan yang dipakai kan memper, kayak aturan KTSP yang udah kita pelajari teman-teman. Jangan sampai lupa di hari Sabtu. Kalau ada imbuhan memper dipakai sekalian, artinya damper dipakai sekalian, walaupun kata dasarnya itu adalah dari huruf yang berawalan KTSP, kayak tadi itu raga, walaupun dia itu ada huruf yang awalan KTSP, tetapi dia nggak akan luluh. Sorry, raga kan memang bukan awalan KTSP ya, jadi yang pasti nggak luluh, tetap memperagakan. Kalau ada misalnya teman-teman ada kata yang awalan KTSP, lalu diberikan imbuhan mempe, itu juga nggak akan luluh gitu ya. Kalau yang nggak awalan KTSP udah jelas nggak luluh, dia tetap memperagakan. Oke? Iya, benar Aul, memperagakan karena kata dasarnya adalah ra gitu ya, bukan bagian KTSP. Kalau misalnya bagian KTSP ada kata dasar KTSP awalannya gitu ya, dia itu nggak akan luluh, tetap pakai memper dan ditulis kata dasarnya gitu. Karena ada imbuhan me dan pe yang dipakai ke sekalian itu tidak akan luluh. Lin, kirain kata dasarnya peraga, bukan. Kata dasarnya adalah raga. Raga juga dasarnya raga, dikasih imbuhan pe gitu. Kalau pamer itu memamerkan atau mempamerkan, memamerkan. Yang tepat ya, kata dasar pamer, lalu diberikan imbuhan me, jadi P-nya luluh, pamer ya, jadinya memamerkan. Oke, gitu teman-teman. Teman-teman, bagian imbuhan itu buat teman-teman yang nggak hadir, sangat-sangat wajib ya untuk menonton recordnya. Karena kenapa? Karena itu akan bersangkut paut dengan materi kita yang lain gitu. Oke. Kayak ini nih, jadinya kalau kita tahu imbuh, kita juga udah tahu nih jenis kelas katanya juga. Dan yang terpenting teman-teman, ketika ada soal yang berkaitan dengan efektivitas, kakak sering sekali kesalahan-kesalahan yang diberikan itu pada imbuhannya gitu ya, pada imbuhannya, entah dia nggak menerapkan KTSP ataupun yang lainnya. Yang berkaitan dengan kesalahan itu pada umumnya dikecohkan itu di bagian imbuhannya gitu. Oke? Kak, kata mempercaya tadi mempercayai kata dasarnya percaya atau apa Kak? Ya, mempercayai. Teman-teman misalnya masih ragu ini kata dasarnya apa sih? Silakan teman-teman
buka KBBI-nya ya. Silakan bersahabat dengan KBBI gitu. Gitu ya. Oke. Oh ya guys, aku mau koreksi ya. Mau koreksi sedikit nih, berhubung ada Femas tadi yang tanya mempercayai. Nah, mempercayai itu kan ini. Bentar aku tulis deh. Mempercayai biar kita tidak salah-salah. Mempercayai. Nah, oke. Aku tadi salah ngomong ya, sorry ya. Nah, mempercayai itu kata dasarnya teman-teman itu adalah percaya ya, bukan caya. Nggak ada kata dasar caya. Sorry, jadi kata dasarnya adalah percaya. Nah, lalu berarti karena kata dasarnya percaya, kalau dikasih imbuhan me berarti luluh dong, ya kan? Luluh dong pe-nya karena bagian dari KTSP. Jadinya percaya itu ketika diberikan imbuhan me jadinya mercayai gitu. Mempercayai kata dasar percaya diberikan kata dasarnya percaya diberikan imbuhan me jadinya memercayai. Oke? Kita koreksi ya. Nah, kalau yang A itu gimana Kak? Kan di sini orang yang dipercaya gitu ya. Oh iya, yang dipercayakan kata dasarnya percaya ya. Nah, ada contoh lain nggak teman-teman? Ada contoh tadi apa nih? Dipercepat, bisa orang yang dipercepat mungkin ya, bisa. Nah, bisa gitu. Dipermudah, dipersatukan gitu bisa. Nah, kita keliru dikit tadi ya. Percaya itu kata dasarnya guys ternyata. Diperbudak contohnya dan lain-lain. Nah, intinya bisa ya, intinya ditambah per imbuhan per itu ditambah suatu kata dasar itu bisa. Oke. Clear? Dipermainkan. Oke, Mahfud sering dipermainkan ya, semangat ya. Kak, contoh kalimat apa yang kalimat dasarnya bakal luluh karena ada imbuhan. Nah, kayak tadi tuh percaya jadinya memercayai kata dasar percaya. Lalu luluh P-nya gitu ya. Nah, si P-nya itu luluh gitu. P-nya luluh. Nah, di sini ya, P-nya luluh. Jadinya si kata percaya jadi memercayai gitu. Buangnya tinggal percaya aja gitu. Jadinya memercayai gitu. Oke. Oke ya. Kalau kritik tetap mengkritik ya atau mengeritik kata Andrew, pertanyaan Andrew, tetap kritik. Kenapa? Karena untuk itu diberikan dengan kata dasar huruf keduanya adalah konsonan bukan vokal, teman-teman itu tetap nggak luluh. Jadinya tetap kritik ditulis tanpa luluh, oke? Gitu. Nah, oke teman-teman ya, kita lanjut ke selanjutnya. Silahkan nanti teman-teman, makanya kakak bilang wajib banget teman-teman nonton record ataupun pelajari kembali PPT yang sedang kakak berikan terkait imbuhan ya. Oke, lanjut ke soal yang 12. Pemuda itu memperistri kemenakan kenalannya, ya kan? Kalimatnya seperti itu. Imbuhan memper pada kata memperistri sama arti memper pada kata silahkan. Dasarnya sama-sama kata benda. Itu imbuhan nah memperalat opsi imbuhan plus adjektiva. Oke. Oke. Oke.
Oke, nggak ada yang berbeda ya. Oke, kita jelasin ya. Benar sekali. Tadi udah dijelasin nih sama Kang Turu. Walaupun sambil turu tetap fokus ya. Ini next sekali sih Kang Turu. Oke, mau jelasin nggak? Ada yang mau jelasin? Ada yang mau speak up selain kakak di sini? For siapa ya Adit? For ular katanya sih. Oke, nah tepat sekali ya teman-teman jawabannya. Noh, udah kena marah noh Kang Turu sama Risma, suruh speak up. Gantiin Kavi dong sesekali. Tapi udah habis nih suaranya. Jadi teman-teman, benar ya kata kayak Kang Turu tadi, beristri. Yap. Memper, ada imbuhan memper. Lalu ada kata istri kan nomina, berarti ada kata memper, lalu diberikan imbuhan memper istri, gitu ya. Kita lihat yang mana jawaban yang sama, memperalat. Di sini dan alat, ya kan? Nah, jadi tepat deh jawabannya adalah yang A. Lalu mau make sure yang lain, boleh. Mempersulit kata apanya ini, kata imbuhannya kan memper, udah bener. Sulit kata sifat, bukan. Mempersempit, imbuhan benar, sempit kata sifat, salah. Apa? Mempertinggi, kata sifat. Memper imbuhan kata sifat, salah di tingginya. Lalu mana lagi? Memperindah, imbuhannya tepat sama, lalu indah kata sifat, benar gitu ya, kata sifat benar nih, indah kata sifat, tapi nggak sesuai dengan si istri yang merupakan nomina atau kata benda. Berarti yang paling sesuai adalah memperalat. Itu ya teman-teman cara analisisnya. So, mudah sekali jawabannya ada yang ada gitu. Oke, aman? Aman ini ya. Kak, kata ayah istri bukan alat, yang bener yang gimana ya Kak? Saran kakak sih kamu biar nggak jadi anak durhaka ya, Noval ya, ikutin kata ayah aja ya. Ya, jangan ikutin kata kakak. Oke? Nanti nggak kalau durhaka sama ayah, SNB-nya jadi nggak lolos ya. Ikutin kata ayah saja gitu ya. Berarti silahkan pilih jawaban yang lain. Mungkin Noval mau jawab yang C selama Oke. Oke. Aduh, of Noval ya bener-bener. Oke ya. Tegar wanita objek, ada crushnya sini, silahkan nih, kayaknya ada. Kalem mas bro, kena marah tuh sama Napis Nopal, ya Nopal. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kakak tandain tuh si Nopal. Yang 13. Awas aja nanti ujian Novel kalau ada pertanyaan ini jawabnya memperalat, awas aja ya, nggak boleh jawab ini. Oke. Oke, kita selesaikan hari ini soal nomor 13. Teman-teman. Oke. For apa ya? Pasif, cantik tuh Isam gitu. Tadi saya for chat ya.
C for Ciki Combro. Ketebak nih, Risma depannya ada Cilok Ciki Combro nih, ketebak nih ya. Kita lihat si pertanyaannya adalah peran imbuhan apa yang apabila dia melekat pada suatu kata dasar, kata tersebut akan menjadi kata benda adalah. Oke. Nah, teman-teman, ya. Teman-teman tadi menjawabnya adalah yang C. Jawabannya tepat sekali ya adik-adikku. Jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C, Kak Fi? Karena C ini adalah satu fungsi dari imbuhan pean. Imbuhan pean adalah imbuhan yang apabila dia itu dilekatkan dengan suatu kata dasar, apapun kata dasarnya, pada umumnya kata itu akan berubah menjadi kata benda atau nomi. Nah, oke. Nah, selain ini teman-teman di opsi lainnya terkan, berkan, dan sufikkan, akhirankan ini semuanya adalah untuk si kata kerja gitu. Kakak curiga nih, udah ada yang langsung tadi, ada yang buka PPT-nya. Oke. Pean karena tadi udah jelas. Iya ya, bener ya. Ya, bener ya. Nah, oke teman-teman. Benar ya. C apa bikin senyum. Tolong bantu si Adit nih. Kayaknya Adit lagi memikirin kata-kata samuannya ya. Cindo. Ya. Oh, Adit suka cindo. Jadi ceritanya gitu. Oh, oke. Cincin berlian, cireng. Oke, siap teman-teman gitu ya. Benar sekali jawabannya adalah pean. Yang lain ini termasuk kata kerja, imbuhan yang membentuk kata. Jadi teman-teman, kakak ingatkan lagi, kan nanti teman-teman direview kembali materi imbuhannya ya. Materi imbuhannya silahkan dibaca-baca kembali. Apalagi yang teman-teman belum sempat ikut kelas di hari Sabtu kemarin, itu akan teman-teman mendengar kembali ya materi imbuhan ini dan berhubungan dengan materi-materi lainnya juga gitu. Oke teman-teman, silahkan kakakku 1 menit deh. Hari Sabtu kemarin aku malming, oh gitu. Itu ya sih lebih penting malming ya daripada kita belajar. Enggak guys, bercanda. Ya, ikut kelas yang penting ya, nonton deh. Karena berhubung di sini udah selesai ya teman-teman. Malahan kita udah molor nih. Jadi seharusnya kakak keluar itu di 12.30. Ini udah lebih 30 menit. Memang bahasa Indonesia. Nanti untuk materi ini teman-teman kirim ya, udah dapat di draft ya. Teman-teman bisa insya Allah langsung banget ya. Dan sorry nih ya teman-teman on cam, biasa nih riweh ya teman-teman di tempat kakak sang ini, apalagi belum juga ya, karena kakak sama kayak kalian baru tahu juga nih jadwalnya berubah. Oke, kakak nggak cek grup dalam 2 hari ini gitu. Oke. Thanks, semoga ya. Amin. Thank you Adele.
Hanya kakak rencananya ini ke MI agar cepat terlebar halal, ya nggak sih? Oke teman-teman, makasih ya seru kelas hari ini. Maaf banget ya kalau kakak itu kadang-kadang ngomongnya agak belibet, ngerti ya kayak mana ya? Kakak tuh kan tulisan, ngomong aja juga kadang suka typo gitu ya. Sih otak sama mulut kadang-kadang itu nggak sinkron. Aduh, parah memang. Kalian ada yang case kakak ini mungkin kalian feel kayak gitu ya, tapi kakak harap apa yang kakak sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman tanya ke kakak pribadi ya. Oke. Oke teman-teman, ke M apa nih tadi? Ke halal MUI Kak, seharusnya MUA. Oh gitu. Oh gitu, ke KUA seharusnya. Ya, untuk kakak nggak ini ya, nggak salah arah guys. Tapi kayaknya kakak ke halal MUI aja deh dulu untuk sekarang ini ya. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk kelas hari ini. Jadi benar-benar kakak tutup ya. Dan sorry juga mungkin ada kebisingan sedikit, sorry ya. Semoga teman-teman mengerti untuk materi hari ini dan bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Bye.